Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih dengan TB, masih dengan Faris. Kita akan ngebahas Justice League. Di episode sebelumnya kita udah bahas ya tentang review tentang Justice League. Dan kita hari ini akan ngebahas visi misi Snyder kalau dia masih stay di project Justice League ini. Pasang kacamata konspirasi kalian, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar kalian para pendengar? Semoga kalian dengerin episode ini udah nonton Justice League ya. Harus sih, harus. Snyder Cut, jangan Joss Whedon. Ya nonton Joss Whedon gak apa-apa lah sebagai perbandingan gitu. Joss Whedon itu yang terbaik gitu. Iya, mantap banget lah. Iya. Itu Tadi- ultimate cut itu Joss Whedon itu. Di-cut semuanya. Ultimate itu 4 jam 2 jam di-cut. Cut sama dia, bener-bener cut. Nah, kita di episode sebelumnya itu udah nge-review ya, udah perbedaannya banyak banget, timeline-nya itu kayak gimana. Dan di episode hari ini kita akan ngebahas apa aja. Tentunya ada Martian Manhunter ya, ada Green Lantern yang tadinya akan masuk di Project Justice League gitu. Dan siapa yang akan jadi Green Lantern-nya, visi misi Snyder. Di JL tuh akan ada berapa project ya kemungkinan ya? Kayaknya sampai 3 ya. Iya, setahu gue tuh Snyder pengennya tadi satu film panjang gitu. Sampai Tapi akhirnya habis. negosiasi 12 jam. dijadiin 2 part. Jadi JL2, JL3. Tadinya mau digabungin tuh JL2 3. Gaji emang dia mau berapa, dia emang mager kayaknya dia ya buat dia bisa Males tahun depan lagi dia. Iya, makanya. Nah, terus selanjutnya kita akan bahas Joker juga ya, dialognya Joker gitu. Dan tentunya ending atau mungkin bukan alternate universe ya, masa depan dari film Justice League Snyder Cut gitu, yang ada di gurun-gurun itu loh. Jadi langsung aja kita bahas dari sebelum visi misinya ini dulu kali ya, yang lebih relate dan dekat itu. Di Snyder Cut itu kan ada endingnya di mana Batman itu di gurun pasir. Wow. Gitu, dan bertemu dengan sosok Joker di sana. Nah, kemungkinan besar itu ada syuting ulang ya. Iya. Syuting baru lah, shoot baru lah. Reshoot. Untuk emang reshoot Additional. additional ya. Untuk Jared Leto-nya doang ya itu ya. Iya, sama Iya. Deathstroke. Ya, iya, sama sama Deathstroke. Di sana kita melihat Deathstroke dan Jared Leto kembali menjadi Joker. Gitu, dan nggak cringe lah ya. Gimana? Mantap. Jokernya bagus lah. Ini Jokernya membagongkan gitu ya. Iya, menurut gue Jokernya masih bisa dilihat. Sosok Jared Leto itu emang ternyata nggak salah untuk menjadi seorang Joker gitu. Maksudnya nggak bad choice lah gitu loh. Di situ Leto juga membuktikan kualitas aktingnya dia ya kayaknya ya. Iya. Bisa nyatu sama, bisa nunjukin dia tuh bisa loh jadi Joker gitu. Yes, karena nih sedikit bahas Jared Leto ya. Gua lihat dia di beberapa film ya. Terakhir tuh gue lihat The Little Things. Itu Jokernya itu Jared Letonya berperan sebagai Jokernya Jared Leto banget ya. Iya, kuat beda. Jared Letonya itu berperan sebagai orang psycho atau penjahat gitu. Itu gila banget sih. Dia lepas dari seorang Jared Letonya, dan dia tuh kalau nggak salah tuh method aktor ya. Iya benar. Iya kan? Benar. Makanya di situ tuh gue ngeliat gila sisi psychonya Jared Leto tuh ada banget dari The Little Things gitu. Gue pengen ngeliat sisi itu lebih di sosok dia menjadi Joker, dan ternyata di Snyder Cut itu dapat. Menurut gue dapat. Iya. Dari ketawanya nggak terlalu annoying juga, Nggak terlalu nggak kayak orang bengek ya. Ya kan, apalagi pas dia adu bacot tuh sama Batman yang saling gila, gue udah ngebunuh anak lu lah yang lu anggap sebagai anak dan sebagainya, itu dibalikin lagi sama Batman. Iya. Itu dialog yang bagus menurut gue. Gimana menurut lu? Intens itu sih dialognya itu. Ketika Jokernya dijadiin Joker, bukan gangster, Oh, iya. kelihatan gitu semuanya. Si Oh, iya. Jared Letonya intonasinya intonasi orang psycho, bukan gangster gitu. Iya, bener. Nggak gayanya nggak gini-gini, nggak lekong-lekong. Nggak tatoan. Iya. Malah jadi kayak Falak ya. Nah, di situ lu punya teori tadi Be, bilang ke gua kalau seandainya Superman itu datang dilacak lah. Iya. Dilacak tuh anggotanya itu ada merah. Itu gue juga suka sama tiba-tiba merah di situ, perannya cukup Bener-bener full ada of ya. vengeance banget ya. Iya, dan di situ ketahuan katanya Aquaman mati kan sama Iya. si Sama Wonder Darkseid. Woman. Iya. Sama Wonder Woman juga mati gitu. Dia pengen balas dendam di situ. Nah, Superman di pihaknya Darkseid ya.
dan mau ngebunuh nih para anggota-anggota ini nih. Ada Deathstroke ya jelas lemah sih ya, Deathstroke, Batman, ada Merah sama Joker gitu. Dan kata TB punya teori Joker lah yang mengundang Superman. gitu. Karena gimana Be? Di percakapan itu ya kan yang pertamanya kan si Joker sama si Superman itu kan emang Superman lagi. Joker itu sama si Batman itu kan emang ada percakapan yang personal lah ibaratnya. Habis itu yang lainnya sambil ngeliatin si ini Joker sama Batman itu berbincang-bincang, itu sambil was-was si Superman dan Apokalips ini yang lagi invasi bakal nemuin kita apa enggak. Nah itu juga pas lagi Joker itu baru direkrut sama Batman, otomatis yang lain itu pada belum begitu percaya sama Joker. Kan sempet nanya, ngapain lu ngundang sih Joker kalau nggak salah ya, seingat gue ya. Udah kayak gitu, tiba-tiba Superman datang. Yang lain pada bingung, kenapa Superman bisa tahu kita ada di sini? Tiba-tiba Joker ketawa. Iya, dan si ini juga kan Be, yang apa masalah lu tuh udah berapa kali ngubah alternate universe. Oh iya yang ya itu. kan? Nah, percakapan Batman sama Joker di situ gue ngeliatnya, waduh, keren sih itu yang si Joker bilang, lu udah berapa kali ngubah timeline. Si Lois Lane ini mati gini. Habis itu dia ininya kuncinya gitu. Gue tahu lu udah nyobain timeline begini, udah nyobain timeline gini dengan time travel. Lu pernah nggak nyobain timeline di mana lu yang mati, katanya kayak gitu. Nah kita lihat, kata Joker, kita lihat itu kalau misalnya lu mati nanti hasilnya jadi kayak gimana. Atau kita lihat timeline di mana lu akhirnya mau cross your line, kayak mau ngebunuh gue. Kayaknya di situ kayak Joker bilang mau ngebunuh, tapi kalau misalnya kita lihat kan dari BVS kan Batman udah ngebunuh berapa orang itu. Berarti yang dimaksud lu ngebunuh berarti ngebunuh si Joker. Itu diperkuat sama si Batman bilang sebelum Harley Quinn meninggal dia ngomong sama gue, kalau ketemu Joker bunuh dia buat gue. Ya itu masih sekedar teori lah ya untuk seorang Joker ini. Dan di situ kelihatan Superman-nya, gue juga nggak ngerti sebenarnya kenapa Lois Lane mati dan Superman malah nyalahin Batman, malah nyalahin geng itu. Di Justice League 2 dari situ ceritanya. Di Justice League 2 ceritanya, bukan di sini. Oke. Bukan di Kalau Justice kayak League. begitu langsung aja kali ya visi misi Snyder gitu, yang dari Faris tahu deh. Gimana nanti TB bisa Sebenarnya nambahin? Udah dari rencananya lumayan gila sih. Yang kita tarik dari yang Luthor ketemu Deathstroke deh. Nah, Kalau versi Whedon kan dia berencana bikin Legend of Doom kan, bikin grup sendiri. Tapi kalau yang versi Snyder kemarin itu Luthor manggil Deathstroke buat ngasih tahu identitasnya Bruce Wayne. Buat nanti di filmnya Batman musuh utama itu Deathstroke. Nah gitu. itu sama kayak teori gua. Jadi biar kayak Deathstroke ngancurin hidupnya si Bruce Wayne gitu loh. Itu inti ceritanya si film Batman-nya yang tadinya The Batman ya. The Batman-nya versi Affleck ya. Affleck, iya. Sebelum diganti. Pokoknya kan yang di JL ini yang Snyder kemarin sempet kelihatan dikit tuh yang si Cyborg ngelihat Superman lagi mangku Lois Lane Iya. Itu ada sedikit sebenarnya di situ. Si Darkseid-nya ngerekrut Superman pakai anti-life equation ya. Dipengaruhin dari sama pakai anti-life equation. Kalau yang JL2 itu rencananya jadi bakal nge-explore masing-masing karakternya. Jadi semua tuh balik ke kehidupan normalnya gitu loh. Kayak Aquaman mencoba nyatuin Atlantis tuh kayak di filmnya sama nyatuin umat manusia. Iya. Nah gitulah pokoknya. Wonder Woman pengen balik ke rumahnya. Kami sekira situ ya. Nah tapi ternyata tuh selama Superman mati Lois Lane sama Batman tuh ada hubungan gitu ternyata. Oke. Nah kita lihat kan yang di Zack Snyder itu Lois Lane-nya hamil. Oh iya ya. Nah, itu ternyata kalau di JL2 ya ada rumor-rumor tuh ada keraguan gitu loh, ada keyakinan kalau Batman curiga itu anaknya dia. Waduh, di Lois Lane. Putri yang tertukar. Maksudnya anaknya siapa? Anaknya Bruce Wayne. Emang dia pernah tidur sama Bruce Wayne? Setelah Superman meninggal. Oh kan iya, itu ada gap waktu tuh. Ya pokoknya di antara situ mereka ada hubungan gitu Lois Lane sama Batman. Ya intinya sih JL2 setelah mereka hidup masing-masing tuh terus semua gagal.
kayak si Arthur gagal menyatukan Atlantis. ya bumi Nah, manusia sama dan Atlantis. Terus Diananya juga pokoknya gagal lah semuanya. Sampai akhirnya pokoknya gue lupa nih JL2 tuh Luthor intinya tuh, yang piciknya tuh dia. Iya. Jadi dia kerja sama Darkseid. Darkseid ya. Dia ngumpulin Injustice League namanya. Oke. Ada Dr. Maru yang dari Wonder Woman tuh, yang cewek, Iya. mukanya rusak. Terus ada si Black Manta sama Orm dari filmnya Aquaman. Terus ada satu Snart dari si Flash. Flash ya, Leonard Snart. Yang Captain tadinya Cold mau ya? dibikin film tuh. Captain Cold ya. Iya, Captain Cold yang tadinya mau dibikin film. Tadi kan itu udah tersusun rapi tuh filmnya, solonya. Nanti disatuin lagi di JL jadi gitu. Tahun Oke. 2019. JL2. Gila, deket banget ya. Iya, jadi Iya. setiap tahun ada gitu filmnya. Emang tadinya kan JL2 itu 2019, 2020 itu rencananya Cyborg sama Green Lantern Corps. Iya, betul. Soalnya Rencananya. JL2 itu Green Lantern di introduce Nah, di iya. film itu. Baru pertama kali datang Oh, Green di Lantern JL2. Heeh. Ya, pokoknya intinya si Luthor ini ngasih tahu ke Darkseid kalau kuncinya untuk ngerusak Superman itu Lois Lane. Iya. Akhirnya Darkseid tahu si Lois Lane dilindungin di Batcave. Oh iya, Superman bilang Superman katanya, bilang. lu jagain dia, gua ngejar Darkseid. Superman-nya gitu. Nah, Superman-nya pergi, si Darkseid-nya malah pakai boom tube teleport ke Batcave. Terus Lois-nya ditembak pakai laser tuh. Makanya kebakar, tinggal tengkoraknya doang. Yang di footage-nya Zack Snyder ada tuh Superman lagi megang tengkorak gitu. Terus Darkseid-nya di sampingnya megang pundaknya. Itu udah dipengaruhin sama Darkseid Superman. Di situ posisinya Darkseid udah dapat anti-life equation ya. Iya, udah dapet. Nah, akhirnya si Superman-nya sebagian ini nyalain Batman. Soalnya Batman dari atas ngeliatin doang, dia nggak berusaha ngebantu. Nggak bisa bantu apa-apa. Iya. Soalnya di situ Oh, Dia nggak ada motivasi untuk ngebantu sih menurut gue ingetnya di situ kalau nggak salah waktu itu ada masih ada Wonder Woman. Dia matinya Wonder iya, Woman iya. itu ngelindungin si Lois Lane itu. Jadi sebelum ngebakar Lois Lane yang ribut sama si Darkseid itu Wonder Woman dulu. Yang pertama kali mati kayaknya itu di situ tuh Aquaman dulu deh ya. Aquaman Ya dulu. pokoknya Darkseid tuh nyerang deh, bener-bener dibunuh-bunuhin Justice League-nya. Iya. Aquaman mati kan kelihatan juga tuh Iya, yang kemarin iya. kita nonton kan. Tusuk. Diana-nya juga yang dikubur. Iya. Itu ada juga. Yang di Iya, atasnya ada pesawatnya sini Iya, Apocalypse pesawatnya ya. Darkseid, iya benar. Ya gitu sih intinya yang Lois Lane ya. Terus abis itu Superman yang sebagian nyalain Batman karena udah lalai gitu lah ngebunuh. Nah, Oh, akhirnya iya. tuh di film itu katanya 5 tahun selang kemudian Nightmare. Tuh. Nah, yang di Desert tuh udah jadi satu film sendiri nanti di JL2, ada porsinya gitulah. Nah, di situ Green Lantern datang. Katanya dia nyari rekannya yang hilang, yang mati atau apa gitu, dia nyari di bumi Kemarin gitu. lo lihat gak pas lagi scene si Superman lagi nenteng kepala Nah, Batman. ada Di depan ada Kilowog-nya. ada Green Lantern yang mati. Ya pokoknya Green Lantern dari atas dari luar angkasa dia datang gitu. Nyari temennya, akhirnya masuk ke grupnya Batman. Tadinya tuh grupnya tuh nggak ada Joker, nggak ada Deathstroke, adanya Deathshot. Si Will Smith yang main. Oh iya. Tapi Tadinya Will dia tuh. Smith-nya juga udah cabut ya. Iya. Udah hancur. Nah, pokoknya akhirnya intinya sih mereka mau coba ngelawan Superman. Ya kayak tadi sih, balikin Flash ke masa lalu gitu. Oh iya. Oh, Tapi- untuk paradoks ya. Pas ketika mereka semua udah mau ngirim The Flash nih, intinya tuh mereka kayak bingung, kita bilang apa ke masa lalu, kita nyampein pesan apa biar semua ini gagal. Si Lois tuh sebelum dia mati dia ngasih tahu Bruce untuk ngecek Luthor. Soalnya dia punya rencana jahat tapi Bruce Wayne-nya nggak mau dengerin gitu. Dia mempermasalahkan anaknya Lois Lane gitulah. Pokoknya Oke. berantem gitulah mereka berdua. Ah. Nah, pas mereka lagi bingung tuh si Flash nyampein pesan apa. Terus tadi kan bilangnya suruh cari Lex Luthor kan. Suruh Iya, bunuh iya. Lex Luthor karena dia kuncinya tuh. Dia Iya. harus dibunuh, dia yang kontak Darkseid, dia yang Hmm. ngapain Superman gitu-gitu kan. Tapi Batman bilang kayaknya nggak bakal berhasil. Dia bisikin ke Flash. Bisik terus The Flash-nya, nggak mungkin, The Flash bilang gitu kan. Terus pokoknya singkat cerita The Flash ke masa lalu ke pas bagian Bruce Wayne sama Lois Lane lagi ngobrol. Oke. Beda sama yang BVS nih.
ke Yang Bruce BVS Wayne. itu kecepatan ya itu ya. Iya, dia kecepatan. Nah yang pas itu setelah kan mereka argumen tuh Bruce Wayne sama Lois Lane bilang kalau Lois Lane bilangnya gini, enggak ini bukan anak lo, ini anaknya Clark. Tapi Bruce Wayne-nya kayak ya masih bingung gitu lah. The Flash masuk, dibilang Lois itu bohong, itu anak lo katanya gitu. Itu anaknya Bruce Wayne. Nah, akhirnya dari situ The Flash Bruce- masuk tuh. ya The Flash ke masa lalu Ah. bilang itu ke Bruce Wayne. Mungkin dari situ Bruce Wayne akhirnya punya motivasi buat nyelamatin Lois Lane pas digituin Darkseid. Oke. Ketika The Flash nyampein pesan itu, ini udah di JL3 sih harusnya, setahu gua. Pas Bruce Wayne lihat dari atas kaca, akhirnya dia nyelamatin Lois Lane kayak nangkis ininya lah, lasernya Omega Darkseid. beam-nya dia ya. Ditangkis, tapi pas dia tangkis Superman datang akhirnya. Dan Superman Oke. ngelihat Batman udah sekarat gitu. Itu dia berkorban di situ. Persis sama yang si tadi Jared Leto bilang. Oh Lu iya. pernah nggak Lu datang ke universe pas lu mati? Iya. Nah itu akhirnya dia ngorbanin Ngorbanin dirinya. dirinya. Akhirnya Batman. Oke, berarti emang akhirnya Batman yang mati ya. Iya, Heroic. Batman mati. Dan setelah itu tuh ada perang besar. Akhirnya tuh Diana masih hidup, Aquaman masih hidup. Aquaman berhasil nyatuin umat manusia sama Atlantis. Mereka semua bergabung. Amazon juga bergabung. Diana udah jadi ratunya nih. Atlantis sama Amazon akhirnya damai ya. Semua perang lawan Darkseid itu perang gedenya di situ jadi. Terus Green Lantern datang semua. Tanpa Batman berarti. Batman nggak ikut. Udah sekarat dia. Aduh, kasihan. Aduh, Kasihan sayang banget. banget ya itu ya. Ya, dan itu juga menjawab kayak terkadang film, game atau cerita-cerita DC Batman satu-satunya pahlawan yang ada di situ. Entah itu dia yang selalu bertahan di masa depan atau dia yang menyelamatkan dunia ternyata. Iya. Meskipun nggak punya kekuatan apa. Iya, makanya kontribusinya Anjing, besar tapi banget. kurang ajar juga tuh kalau nggak tahu anaknya dia Iya. nggak mau nolongin aja. Dia mungkin nggak ada dorongan lebih untuk nolongin. Iya. Soalnya dia kayak aduh gue juga kesana udah pasti mampus gue. Iya, Tapi kan itu dia ada motivasi gue harus nyelamatin anak gue mungkin gitu. Karena mungkin juga gini kali Is, ketika dia tahu dia juga pasti bakal mati juga nih sama Darkseid, tapi dia mau kalau nyelamatin seandainya dia anaknya. mati, Anaknya hidup. maksudnya dia belum tahu nih kalau anaknya, kalau seandainya dia mati saat itu dia nggak bisa nolongin dunia gitu, dia punya visi misi yang lebih besar. Jadi udahlah nggak apa-apa, Lois Lane mati saat itu. Iya. Gila itu versi Snyder tuh. Itu versi Bener-bener gelap banget sih itu. Meskipun gue agak kurang cocok sama Lois Lane sama Bruce Wayne Nah, Iya bener banget, itu nggak kena maksud gue untuk anak ya. untuk hubungan Untuk mereka hubungan berdua. mereka. Iya, hubungan tiba-tiba mereka bisa ini kan Iya. menjalin hubungan. Anjir, ya itu gue juga kurang cocok di situ juga sih gue Malah merasa. jadi kayak sinetron gak sih? Yes, betul. Ada Tapi cinta segitiga. motif apa lagi yang bisa? Tapi ya sebenarnya masuk akal juga sih di Nah. dunia nyata maksudnya. Ya, kan kita juga tahu background Bruce Wayne ya. Iya. Sebenarnya juga banyak banget cewek-cewek juga yang deketin dia gitu. Tapi kan gue ada satu line yang gue suka dari Justice League ya, yang si Bruce Wayne bilang Superman is more human than me. Iya. Kayak dia punya pekerjaan, dia Dia jatuh cinta. dia jatuh cinta. Nah itu yang nggak dipunyain sama si Batman. Iya. sih. Makanya Iya. Pokoknya gitulah. Batman-nya juga bilang gitu. Semenjak dia kenal Lois Lane, dia jadi kayak ada orang yang disayang gitu. Cuma satu gitu loh. Ya tapi kayak di komik kayak nggak pernah gitu, jadi aneh rasanya. Iya, iya. Ya, cuma mungkin ya gila sih. Itu versi Snyder ya, gila banget Ya, kalau pokoknya, sampai JL3 kayak gitu. Yang epicnya juga sih sebelum Flashnya ke masa lalu ini pakai Cosmic Treadmill. Jadi sebelum itu tuh Superman datang ngeburu semuanya, semua dibunuh. Sampai The Flash-nya larinya tepat waktu gitu loh. benar-benar ini banget ya. Iya sampai Ancaman semua. Aduh. Deadshot-nya bilang ke Deadshot-nya bilang ke Batman, lu yakin ini benar-benar berhasil? Gue mau nyelamatin anaknya dia karena anaknya dia mati kan, Iya, iya. yang cewek itu. Akhirnya dibunuh sama Superman, gila sih. Epic di situ. Berarti di situ peran pentingnya salah satunya juga ada si ini ya. The Flash. The Flash, The yes. Flash. Emang Gila, dia selalu gila, penting, gila, The Flash gila, itu. gila. Jadi endingnya itu pokoknya seingat gue setelah perang itu selesai, kayak fast forward 20 tahun kemudian gitu. Jadi si Lois udah tua, anaknya udah gede, Oke. dan komisionernya udah Barbara Gordon. Tapi tahu nggak si Superman itu anak ke Batman? Tahu. Akhirnya si Superman-nya pokoknya tahu, tapi dia nerima. Ya pokoknya
agak ribet juga sih itu. Gimana Intinya ya? terakhirnya si Lois Lane ini ngasih tahu ke anaknya kalau Oke. dia itu anaknya Bruce Wayne, Batman. Nah, akhirnya Batcave-nya diwarisin ke anaknya Lois Lane. Jadi the next Batman. Itu. Jadi ending dilanjutin yang sama membagongkan. Iya. Tapi gila ya, maksud gue kalau versi itu ada sama sekali nggak ramah untuk Iya. semua genre ini ya. Genre benar-benar udah Iya. jadi segmented perselingkuhan. banget, gila. Iya, segmented Nggak, abis, segmented bukan abis. bukan film superhero biasa gila itu. Ada Super apa? bumbu-bumbu Superhero kocak. superhero. Semuanya ada lah. Iya. Iya, cuma maksud gue gila dia, dan saat itu DC menerima draft itu. Nggak tahu ya, mungkin Kayak belum mungkin juga dikasih ya. gara-gara itu Nggak berusaha mau sekuat mungkin untuk keluarin Snyder. ngebuangin Snyder. Iya mungkin ya. Mungkin. Tapi Nolan tahu nggak ya sih? Iya kan, kan Nolan ada- produser ya kan? Ada Iya. fun fact juga sih waktu Joss Whedon Justice League-nya screening kan Nolan nonton tuh pasti kan. Hmm. Produser. Dia bilang ke siapa ya, gue lupa. Pokoknya dia bilang ke seorang antara istrinya sama atau siapa gitu, dia bilang Zack nggak boleh ngeliat ini. Zack nggak boleh ngeliat film ini katanya gitu, dilindungin. Udah CS buat CS. Tapi dia pasti bakal lihat udah nonton ya sih. Siapa? Zack. Kayak belum. Tapi Dia sekarang bilang belum. Gue nggak pernah nonton theatrical sampai sekarang. Sama Sama kayak kayak- nggak akan pernah nonton. Sama kayak si ini aja ya. Jared Leto nggak pernah nonton Suicide Squad. Tapi kalau itu kan kayak karena karyanya dia di cutting ya. Iya, kalau misalnya ini kan berantakin. Ih, sama ya. Ini juga sebenarnya karya Snyder sebenarnya juga enggak diberantakin. sih. acting Iya, si Jared Leto maksudnya- actingnya diberantakin. Oh iya iya. Si Snyder karyanya diberantakin. Kalau Leto kan emang semua filmnya Iya. dia nggak mau nonton. Kalau Zack Snyder kayak karena si Justice League ini di Gila handle ya. sama Joss Whedon. Tapi Nolan aja ngomong kayak gitu anjir. Karena mungkin beda kali, visinya kan beda kan. Nah, Iya. nah itu gue juga bingung tuh. Nolan sebagai produsernya kan berarti dia harusnya Tahu. mantau si Iya. Joss Whedon juga dong. Dan nerima. Iya. Berarti Deadline. Tapi kan lebih atas lagi studio. Iya. iya sih. Kenapa nggak udah gue aja deh Nolan aja. Ntar kalau Nolan versi Nolan beda lagi sih. Terlalu Nggak realistis mau. nanti. Iya. Superman-nya Ya, ternyata makanya Man gimana? of Steel yang handle Zack Snyder karena Nolan nggak mau megang Superman. Oh tadinya yang di ini tuh mau Iya. disebut Nolan ya. Nolan nggak mau megang yang Ya, terlalu superhero gitu. dia mau yang terlalu membumi ya. Mm-mm. Iya sih, gila anjir, gila versi. Ya tapi kalau ada versi Joss ada bocoran kira-kira timeline. Ada. Oh kayaknya kalau Joss tahu, kayaknya gue cuma PJL ini dah. Iya. Kayak ini DC sampai sini. Iya. Tugas gue buat ngerusak DC. Iya, enggak deng. Tapi dulu tuh Joss sebenarnya pengen bikin film Batgirl tau. Iya. Gua Nggak ingat. jadi. Gak jadi guys. Hati loh. Rusak. Iya, gue gila. Gue nggak kebayang kalau ini jadi versi Snyder itu bener-bener di approve dan direalisasikan. Ini menurut gue bakal jadi film apa ya, terbaik atau masterpiece. Gue nggak tahu ya nanti eksekusinya gimana ya. Iya. Eksekusinya akan bagus atau enggak gue nggak tahu. Tapi yang pasti bakal beda sih. Bakal beda. Jadi one of a kind lah kayak gitu. Hmm, Kayak iya, apa itu namanya? Beda dari yang lain juga, nggak ada yang mau belum ada yang coba ngambil tema kayak gini. Dan menurut gua nggak akan ada untuk jangka waktu yang panjang banget Iya. sampai nemu ya Snyder kedua si idealis itu untuk ngebuat superhero gitu. Mungkin Kita orang kan, tunggu kekuatan fans. Iya sih. gua nggak tahu kali ini fans bisa mengedobrak sampai restore nggak? Soalnya Gitu. HBO Max aja Tergantung sih. katanya mau mendanai. Kalau Kalau mendanai misalnya- pun pasti udah nggak seidealis itu karena dia tahu dong stand alone filmnya karakternya pun nggak jelas, belum ada ya kan? Nggak mungkin Snyder semua yang direct kan? Ya itu Kayak apa itu namanya? bisa- Ini ya apa itu namanya? Direct standalone kayak gitu maksud lo. iya, kan pasti kan ada cita-cita yang tadi kayak apa? Beberapa kayak Will Smith Iya. udah cabut juga dari Suicide Squad gitu loh. Terus ada Ben Affleck masih bisa lah balik lah kalau sananya itu ya. Ada beberapa karakter yang akan muncul tapi belum ada film ininya, sulit untuk dia ngenalin lagi. Kecuali dia mau langsung ya udah, lo yang baca komiknya ini yang ngerti gitu. Kemungkinan Sayang kayak sih. bakal 4 jam lagi atau kayak gimana sih? Pasti. Kata Sayang. gue mah. Soalnya udah nggak mungkin ada side movie yang bakal bisa di-develop dari situ secara Warner Bros sama DC aja itu kan udah mau nyiapin rebooting the universe dari Flashpoint-nya Andy Muschietti itu. Iya sih. Iya, itu. ketika
ketika gue baca jadi aduh sayang banget deh kita bisa lihat ini di layar lebar gitu loh, tapi nggak kesampean. Iya, Kayak gua ada jadi ngerasa juga kayaknya nggak tahu ya, karena mungkin itu udah kebentuk visinya Snyder kan, cuma nggak ada aja yang eksekusi kan. Gitu mungkinnya nanti setelah apa ya jatuhnya ya, fase si Flash ini selesai, Justice League ini selesai, mungkin 10-20 tahun lagi Tapi ketika dia emang membuat baru. bener-bener kuncinya tuh di sini sih. Semuanya dari runtuhnya semua di sini, yakin gue. Iya, Kan tadinya kan semua udah tertata banget nih, Wonder Woman 2017, The Flash ada 2018. Tapi The Flash sempat ngaret Iya gonta-ganti director Rick kan. Famuyiwa lah, siapa lah. Iya 2019 ada JL, 2020 JL2, 2021 Green Lantern, Cyborg. Itu semua udah tertata kan. Ini Zack Snyder keluar. Iya, itu udah rusak semua. Udah rusak semua. The Batman tadi 2021 tapi yang Ben Affleck. Iya, The Batman juga ada diganti. Pas Ben Affleck siapa? Zack Snyder cabut, skripnya Langsung. direvisi mulu sama studio. Nah, tapi menurut gue juga ya, apa ya namanya, ketika dia ngeribut ya, kita juga semoga bagus juga sih hasilnya. Maksudnya para Flashpoint akan jadi ya walaupun gue nggak tahu akan menuai respon positif atau negatif, tapi gue berharap responnya positif untuk yang ribut ya, gitu. Cuma menurut gue tuh untuk yang Snyder gitu, kalau misalnya dia mau di restore pun paling multi universe ya. Emang iya. HBO sendiri gitu loh. Iya, Maksud multiverse. Soalnya DC udah announce juga kan. DC itu emang DC Universe. Jadi di announce-nya dari Crisis on Infinite Earths-nya Arrowverse itu. Jadi ada banyak universe sampai si Ezra Miller ketemu sama Grant Gustin kan itu. Ya, di situ udah di announce, sudah dinyatain kalau misalnya multiverse di DC itu exist, ada gitu. Jadi kalau misalnya masih memungkinkan sih kayaknya ya kalau misalnya Snyderverse berjalan bersamaan sama Flashpoint-nya ini. Gitu ya, tapi walaupun audiensnya akan kepecah sih kalau menurut Tapi bingung juga sih, maksud gue kan Snyder misalnya di HBO nih, Aquaman 2 masih di bioskop, Wonder Woman 3 masih di bioskop, The Flash masih di bioskop. Kayak banyak yang aktor-aktor dari Snyderverse masih lanjut, cuma ada yang nggak lanjut. Jadi kayak Iya susah be. Menurut gue ya bisa, tapi rada sulit aja menurut gue, karena sebenarnya sayang DC mungkin baru tahu juga ketika Joker kemarin, ketika yang ini Snyder Cut, ternyata banyak orang yang juga suka loh dengan konsep yang kayak gini yang gitu. gelap gini ya. Padahal sebelumnya Batman ya udah keluar karyanya Nolan gitu ya, walaupun sebenarnya orang jadi mindsetnya kayak bukan nonton film superhero gitu kan. Cuma ya nonton film kriminal ya. Iya. Bang, gua akhirnya orang tuh nerima gitu loh sebenarnya. Cuma mungkin DC-nya ya takut juga kali ngambil resiko sejauh itu kali. Sebenarnya ya harapannya dilanjutin sih, pengennya ya. Cuma susah juga pasti kita kalau mikir realistis. Kalau di HBO budgetnya udah pasti nggak bakal gede. Iya. Aktor-aktor kan mahal tuh. Aktornya aktor film Kalau layar lebar. Apalagi Tapi paling mahal Ben Affleck kan. Kedua itu si Henry Cavill udah mahal loh sekarang. Iya. Dia aktor-aktor gede gitu. Tapi medianya media streaming. Jadi kayaknya budgetnya bakal susah sih, belum CG-nya. Iya, kayaknya coba deh di Kita Bisa. Kali ya. Pakai fundraiser kali ya. Kalau kita bisa nanti malah jangan. Be anjing. Ya, coba lah ibaratnya. Ya paling kita lihat nanti lah ya, nggak ada yang tahu ya untuk Snyder Cut. Iya, waktu itu sempat ditanya sih, kayak kan yang megang Warner Media AT&T katanya ditanya bakal ada lanjutannya nggak nih Snyderverse di HBO Max, katanya si Snyder sih. Mereka nggak ada ketertarikan untuk sekarang ini, cuma never say never katanya, mungkin mereka akan berubah pikiran di masa depan atau apa, dia nggak tahu katanya gitu. Cuma kan Snyder Cut ini kan 4 tahun, kira-kira ya 8 tahun sampai 12 tahun lagi lah. Anjing, Batman udah bener-bener tua, Ben Affleck-nya anjir. Iya. udah bukan tua lagi, bangkotan anjir. Udah jadi nggak ada yang tahu umur. Iya kan. Nah, itu juga menurut gua jadi kendala juga sih untuk Snyder. Kalau misalnya dia mau lanjutin, dia tahu banyak banget halangannya ya. Dari segi aktor juga, mungkin license-nya si Henry Cavill mau nanda tanganin apa enggak lanjut nih sebagai Superman gitu. Susah sih. Ya jalan satu-satunya bioskop sebenarnya. Kasihan itu sih Cavill. Cuma udah hancur.
Ya kalau udah hancur, menurut gue udah hancur. Dengan adanya Shazam sih sebenarnya berhasil ya, salah satu film berhasil juga. Cuman Tapi nanti itu di luar ini ya, di luar proyek Snyder ya. Mm-mm. Padahal berjalan di tengah-tengah ini ya, betulnya timelinenya itu ya. tapi maksud ya gue nggak tahu ya, gue ngelihat sih ya dari treatmentnya Aquaman, Wonder Woman 2 gitu, terus ada Shazam gitu. Arahnya di situ udah nggak sedark bangetnya Snyder gitu loh. Iya. Mau ngikutin apa maunya Udah. pasar. Iya, udah mulai kesana nih menujunya. Ya bagus, hasilnya bagus gitu. Cuma nggak yang jadi pembeda aja. Tapi masih ada satu proyek yang akan kelam kayak Snyder, Ini Black Adam. The Batman. Oh, The Batman. The Batman juga Kita lihat- universe-nya beda kan. Bener. Iya, universe-nya beda. Tapi kita lihat itu tone dark kayak gitu disukain orang ini dimulai dari The Joker kan. Film Joker pada banyak yang seneng, sampai Snyder Cut ini juga apresiasinya pada bagus. Kita lihat nanti DC kedepannya mau bikin apa. Kalau sampai seandainya DC The Batman bagus, responnya tiba-tiba Flashpoint dibuat Batman ya jadi si Robert, gila aja kelihatan jadi maksa anjing gua kalau kayak gitu. Kalau nggak sampai misalnya Batman bagus nih, terus dia jadi ayo kita bikin dark lagi, anjing sih. Snyder udah sampai Iya, nggak jadi, gagal lu Gua baru mau takutnya bikin yang gitu. dark lu. Gue takutnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya The Batman sampai berhasil, ini udah ada tiga film. Sedangkan Aquaman mau dibilang berhasil juga ya mediocre lah ibaratnya ya. Wonder Woman 84 itu Kurang suka. kurang, iya. Tapi Itu- sorry, gue mau sempat nanya Wonder Woman. Menurut lu Wonder Woman tuh bagus apa enggak ya? Enggak. Iya, gue juga gak suka. Kurang. Jelek Tapi banget. gue ada ya lebih banyak gak sukanya sih. Tapi walaupun ada beberapa poin yang gue suka di situ. Kalau gue nih ya, kita bahas Wonder Woman dikit. Gue nggak terlalu sukanya dia ngebalikin konfliknya si siapa? Steve Trevor. Iya, si Trevornya lagi loh. Maksud gue udah cukup dia ditutupnya bagus di pertama itu menurut gue. Yang terakhir itu musuh sekuat itu dikalahin cuma pakai ceramah anjir. Dilempar begini kagak bisa, tiba-tiba ngumpet anjing. Bacot no jutsu. Gila anjir. Itu sih, itu gue kurang aja. Gue konklusinya nggak suka banget sih itu, gue konklusi terakhir. Padahal awal-awalnya tuh udah mantep loh. Udah Iya. kuat bener-bener dari combatnya mantep. Terus Iya. suasananya 80-annya tuh Wah, asik itu banget. asik gitu. banget ya. Itu benar-benar kayak kita lagi dibawa ke tahun 80-an yang full color, serba full color itu. Sama ini scene yang menurut gue sinetron abis dan gue paling gak suka scene ini. Gue lagi perang-perang tank kan, ya lagi kejar-kejaran tuh anak kecil main bola di jalan aja. Gila Maksudnya kali tuh orang. kiri kanannya kan gurun kosong ya. Lu main bola kan bisa di gurun yang kosong. Aneh Lu banget. ngapain gitu? Iya itu banyak yang gak make Gak ada. sense. Maksudnya ya bukan oke dia main di gurun, tapi kalau di tengah jalan kan kelihatan ya gedebak dari jauh. Dia Nggak main make bola di sense, jalan gila aja. Gak ngeliat lagi pada ini ya, apa Iya. touring ya itu tank-tank. Iya gak jelas. Oke lanjut lu tadi. Masih banyak sebenarnya gue Wonder Woman tuh yang diprotes. Iya, itu Iya. kan dari film-filmnya kayak Joker berhasil dengan tone Ah, yang kelam banget nih berarti. paling kelam lah Joker menurut gue Ah, saat ini. Habis itu Snyder Cut itu tone-nya dibikin dark lagi. Ah. Dan bercandaan Marvelnya dihilangin dan bisa dibilang ini berhasil Ah. karena memuaskan fans ya. Iya. Nah, Wonder Woman gagal ya. Kedepannya ya proyek DC ya Black Batman. Adam. Iya, Black masih Adam ada. kita lihat. Kita lihat. Nanti kayak gimana. Apakah cuma menopang pamore si The Rock doang kan? Soalnya The Rock kan kadang-kadang suka main yang komedi. Iya. Gua takutnya Black Adamnya nanti nggak punya wibawa gitu. Kita lihat nanti, tapi nggak boleh skeptis, Suzon, nggak iya. boleh pesimis dulu. Kita lihat ke depannya. Ya, tapi gue penasaran sih responnya WB sama Justice League Snyder sukses. Iya, gue pengen lihat Penasaran banget gua, sih, sumpah. penasaran. Sama gue juga sih. Tapi ya harapan gue terakhir sih sebenarnya di The Flash sih. The Flash gue pengen tahu banget mau dibawa kemana nih sama Andy Muschietti. iya gitu. Secara juga Andy Muschietti juga ngebuat It juga kelam sih. Gue berharap Ya. Flash bisa dibuat. Karena Flash kalau dia mau ngangkatnya Flashpoint dibuat ceria gitu Iya. kayaknya rada aneh ya. Iya. Rada aneh gitu, apalagi jatuhnya kan nanti Batman-nya juga bapaknya yang lebih gila banget gitu. Nah itu gue pengen lihat treatmentnya dia sih.
gitu. Apa mungkin di sekarang WB lagi mikir nih gimana nih Flashpoint nih, mumpung Flashpoint nih, siapa yang mau jadi Batman, siapa yang mau jadi Joker. Iya. Udah balikin aja deh si siapa namanya yang main Her, yang main Joker kemarin, Oh si Joaquin Phoenix. ini Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. The Batman oke nih responnya, udah balikin deh. Kadang WB, juga WB sama. tuh Gitu, malesnya gue gitu, takutin. reactionary gitu loh. Heeh. Kayak Mhm. bagus, oke lanjutin. Jelek, Jelek ya udah langsung putus. cancel semuanya gitu. Iya kayak gitu kan. Nggak sabar dia. Iya itu Yang- jadi Gue kemarin baru baca juga sih yang Joker Joaquin Phoenix itu, jadi si WB tuh nggak yakin bakal sukses. Jadi dia cuma naruh 50%, sisanya dikasih ke studio lain. Jadi dia dapat profit cuma setengah. Mampus. Itu studio apa Padahal aja sih itu? 1 billion dia. ini WB sama apaan sih itu? apa? Legendary bukan? ya? RA Entertainment lah. Oh, Red Pack gitu. Rapi. Oh, Rans. Era Jeans. Rans Entertainment ya. Kirain screenplay. Iya. Screenplay. Ini goblok sih 50% cuma dapat ya. Iya, Sampai menang Oscar tuh ya. iya Joaquin dapat Phoenix. Oscar Iya. juga. Nyesek Penghargaan sih gitu. itu. Walaupun emang di mata kritikus jelek tapi memuaskan fans, sama yang bukan fans DC fanboy aja bilang wah gila gue nyesek kayak iya, karena bener-bener prihatin melihatnya gitu. itu sih sebenarnya yang harusnya dijadiin target untuk DC, kayaknya harusnya itu yang Marvel nggak berani lakuin. Iya bener. Jadi Marvel nggak DC berani, punya identitas sendiri kayak gitu. mana berani Marvel bikin Tapi sadar sih R-rated dia. gitu. Iya, maksudnya akhirnya dia sadar sih menurut. Ya Joker sampai dapat Oscar, ya kan? Makanya The Batman juga Sampai kayaknya di mau dibuat. early screeningnya dapat berapa menit standing applause ya? Oh iya. Iya kan ya kalau nggak salah ya si Joker itu ya. Iya, maksud gua udah arahnya nih udah paham lah. Sebenarnya dia udah mulai tahu nih. Cuma sayangnya sekarang dia lagi bingung aja, udah pecah banget. Ini udah kebagi jadi dua kubu nih Iya. antara yang kepengen ini apa tuh namanya DC-nya itu full color atau mau ngikutin apa Iya. yang dimauin fans DC itu Simpel Suicide Squad aja jadi ada 2 anjing. Mau. Suicide Squad terlalu full color gue lihat Maksud ini. gua kalau seandainya udah gagal, udah lu mau nge-hire siapa namanya si James Gunn James ya Gunn. lu buat lagi lah yang lain kayak apa? Iya, bikin Dia apa remake, kek? anjing, Freedom goblok. Fighters Ya kayak kalau enggak Legend maksudnya of dari universe yang sama gitu. Will Smith-nya masih Deadshot. Iya Jangan iya oke lah. Ini malah manggil si Idris Elba. Iya, Aduh. bingung gua. Harley Quinn, gua Harley Quinn nonton tidur aja. Oh, Birds of Prey ya? Iya Birds of Prey gua tidur aja. Itu Birds of Prey itu Ewan McGregor yang disia-siakan itu anjir. Gua gak ngerti dah. Itu udah aneh sih. Itu udah film yang kayak ada anjing lu ngapain sih gua. Itu plotnya itu ngacak jadi pusing gitu kayak gitu. Udah cocok platform streaming aja dah kalau Mm-mm. itu, kalau yang kayak gitu. Iya. Ya paling kayak gitulah, kita udah bahas Sampai ngalur ngidul ini. Iya. Justice League, udah bahas visi Sampai- misinya juga ya tadi ya. Sampai Gila. ke depannya DC itu harus kayak gimana ya? Ya, di sini sampai harus malah kita jadi nyeramain aja. Iya. Hey, WB. Asik. Mending Rans Entertainment. Iya. Tahu. Bikin film horor berkualitas. Nah, Rans Entertainment ya. Tapi Udah. kalian pengen dilanjutin? Gue Penasaran sih sebenarnya. Kalau gue pengen banget sebenarnya sih gue sebagai Apa film Rans Entertainment? Rafathar 2. Rafathar 2. Ayo mau tuh gua. Film termahal itu. Joss Whedon ya. Iya. Nggak, Sutradara Joss Whedon nih ya. Nanti Rafatarnya diedit komisi. kalau menurut gue pengen banget sebenarnya, gue berharap banget karena kita udah tahu planningnya ya. Sayangnya adalah planningnya bocor. Kalau planningnya nggak bocor mungkin gue nggak bakal ya udahlah udah lewat dah gitu. Itu dibocorin kalau nggak Itu salah. dibocorin sama Gara Snyder sendiri. sama Snyder sendiri. Soalnya sempat gak dikasih lampu hijau untuk Snyder Cut. Ya kan waktu itu ya? Iya. Karena intinya tuh dia udah Hmm. mikir nggak bakal lanjut. Yang mending gue kasih tahu ide-ide gue kalian yang tadinya mau gue sampein. Ya tadi balik sih. Kalau gue pengennya lanjut, cuma berharap mungkin ya. Sayangnya kalau udah hancur kayak begini ya udah mungkin hold dulu deh Project Snyder ini. Nanti kalau udah selesai nih, ibaratnya kayak Avengers kan, Steve Rogers udah nggak ada dan lain sebagainya ya. Dia mau rebuild nih dari awal lagi. Ya udah. Standalone dengan aktor-aktor yang beda ya. Udah lu boleh. Panggil lanjut. Snyder tuh. Kalau Kalau tua Snyder banget masih kalau masih hidup ya. Kalau Snyder masih hidup. Iya, cuma gue bisa di-keep Intinya dah itu. DC harus lebih sabar, jangan terlalu terburu-buru. Kayak Iya. Marvel aja itu butuh bertahun-tahun. Ini nggak bisa langsung instan lah. Iya, mungkin gitu. Gimana, Is? Pengen lanjut? Pengen sih, cuma mustahil juga sih. Jadi Mustahil. solusinya menurut gue sih ya dilanjutin di komik. Bikin sendiri tuh Snyderverse di komik. Oh iya. Ah iya. Budget yang udah nggak usah nge-hire aktor, paling bayar likeness-nya doang ya. Siapa Pakai Geoff film. Johns. Ntar berantem lagi. Mungkin lah. Iya ya, gue setuju sih, gue setuju juga lah. Mungkin
dilanjutin lah, sayang visi misi ini tuh nggak, kalau Karena seandainya universe itu udah menarik banget Yes. ceritanya. universe-nya menarik banget, mungkin bisa dijadiin ya animasi lah atau kartun Ya. misalnya atau Iya, kartun tapi bayar animasi. Ya masih bisa lah kartun. Bisa. Soalnya kartun DC juga emang berkualitas sih. gitu. Dari Karena seri film dan yang film. Zack Snyder kemarin, aduh, endingnya Darkseid belum turun tangan loh. Kita Iya. masih penasaran gitu Itu Darkseid Darkseid masih sekuat apa. masih sikap satpam itu. Iya. Beristirahat di tempat gitu. Iya, Darkseid-nya masih sayang banget gitu loh. Lu Kita pengen banget Disia-siakan. lihat Darkseid di live action. Iya. Head to Susah, head ya. sama Superman. Intinya kalau gue yakin sih Snyder direct sih mau aja ngedirect. Asal Cuma ada duit. masalah duit juga gue yakin sih studio pasti ada yang lain yang ada yang mau ini. Cuma masalahnya tadi aktor dan lain sebagainya, perizinannya sama DC sama WB-nya lah. Menurut gue kayak gitu sih. WB-nya juga sih. Oke, segitu aja ya, kita udah anjir. Ini kalau ditotalin durasi kita tuh udah 1 jam 40-an menit ya. Gila. Lama. Tapi satu lagi Iya, Jeff gak apa-apa, Jones gak apa-apa, coba. sempat ada teori Jeff Jones. Kenapa tuh? Ini teori fans sih sebenarnya, cocok logi. Jadi Zack Snyder Justice League kan ada kayak time travel, jeda waktu 5 tahun, gitu-gitu kan, ada karakter-karakternya mati, Batman mati. Itu jadi ada sempet rumor kalau Jeff Jones ngelik skripnya Justice League punya Snyder yang lengkap itu ke Marvel. Makanya Endgame tuh ceritanya agak sedikit-sedikit mirip itu loh, ada time travel, terus ada jeda waktu blip tuh 5 tahun semenjak yang snap, terus Iron Man mati, gitu-gitu. Jadi kayak ada cocok logi gitu. Nah itu ada rumor-rumornya Iya. Jeff Jones kayak sabotase si Zack Snyder Iya, gitu loh. Karena emang punya personal issue mereka berdua itu. Ya konspirasi ya ini ya. Iya, gitu teori-teori ya, dari teori-teori. internet Nanti sih itu. kita cari Geoff Jones hilang. Cuma kalau udah kayak gini, udah telanjur kayak gini, nggak ada yang bisa disalahin sih ya. Iya. Mungkin orang udah, yang paling kasihan adalah ya Joss Whedon, karirnya dia nih sekarang di ujung banget. Gitu, karirnya dia udah benar-benar di ujung banget, kasihan. Dia kalau nggak salah pernah bikin Betty Vampire apa sih, ada Buffy, series Buffy ya. Itu aja sampai yang karakter aktris utamanya dia bilang kayak untung aja Ray Fisher atau Diana Gal Gadot berani ngomong. Dia udah ngelakuin kayak gitu sama kita kayak udah diem aja, kayak numpuk sendiri aja. Korban-korban lama ternyata nongol Banyak juga. ya. Iya, maksudnya Makin hancur ini dia nih. sekarang ya Joss Whedon ya ini di ujung tanduk lah, dan Geoff Jones gue yakin juga ya mau gimana ya, dia masih bagus sebenarnya. Dia paling balik lagi nulis komik. Ya kan? Terlalu ambisius kayak dia. Ya harusnya sadar lah, DC kali ini WB udah punya pandangannya ke depan, dan kita tunggulah film-film. Salahnya menurut gue dia tahu Snyder itu idealis dan punya ide yang gila, tapi tetap dikip. Harusnya kalau dari awal lu nggak mau film lu kayak gitu, ya buang aja dari awal. Jangan dipakai. Setelah Man of Steel udah buang gitu ya. Iya, maksudnya cari orang lain yang sesuai sama yang lu mau gitu. Jangan dipaksain, jadi pas udah setengah jalan dia nggak suka di tengah jalan baru dibuang, jadi kan semuanya hancur. Lagian gitu. juga anehnya juga produsernya juga Nolan yang udah idealis juga. Maksudnya orang-orang yang di situ kayaknya sebenarnya orang-orang bagus gitu, orang-orang Susah. idealis. Ya, harusnya kan goblok ketika Snyder nge-pitch idenya langsung tolak aja, enggak langsung buang gitu, jangan dibuangnya pas di tengah jalan, malah itu yang bikin rusak. Yang ini kayaknya itu ngaruh juga sama sutradaranya, mantan sutradara The Flash deh, yang pada cabut-cabutan gara-gara kelakuannya dia. Iya, itu harusnya dipertimbangkan lah. Dan sebenarnya menurut gue ini momentum sih kalau dia mau ngelanjutin Snyder Cut ya, atau mau ngelanjutin DC mau nge-build nih dengan sendirinya, karena Marvel itu lagi masuk fase 4 yang dimana udah kehilangan pilarnya nih. Iron Man, Captain America, dia lagi coba rebuild lagi karakter baru yang bisa ayo nonton yuk gitu loh. Itu sekarang Ini lagi kesempatan beratnya. emasnya di sini. Iya, yang baru mau main ibaratnya kan. Baru Gitu. satu film aja pecah sih kemarin. Karena- Ya kalau misalnya konsisten kayak gitu terus ya punya identitas kan DC. Iya, karena tadi gue bilang tuh WandaVision pun kan ngebuka fase 4 ya kan, Avengers gitu loh.
Cuma menurut gua ya udah lu kayak gitu aja lagi gitu loh, nggak ada hal yang wah banget, apalagi udah kehilangan yang namanya Steve Rogers, si Chris Evans, Iya. Iron Man Tony lagi. Iron Stark. Man, Tony Stark gitu loh. Bukan Tony Stark, Black Robert Panther. Downey. Black Black Panther Panther. juga. Tapi itu yang Itu gue yang excited ngerusak. untuk ngelanjutin Avengers tuh Black Panther. Iya, karena Aduh, dia kan sayang banget. yang akan mungkin akan megang gitu loh. Dan yang Iya. senior gitu loh. Seniornya nanti antara kalau misalnya kayak di komiknya antara Black Panther atau Captain Marvel ya. Iya. Nah, mungkin paling yang bagusnya film-film sendiri-sendirinya mereka gitu loh. Gitu. Tapi untuk jadi satunya sebagai Avengers ini lagi bangun vakum, lah, iya. ngebangun lah. Nah, ini di sini NT gitu loh. Black Iya. Adam nih, kita mulai Black Adam tahun ini ya. Mulai syutingnya bulan Juli nanti. Ya elah baru Masih lama 2022. Lama, anjing. 2022. Berarti apa ya, The Batman ya? The Suicide Batman Squad tahun ini. 2021. Batman 2021. The Batman diundur tahun depan, Pak. Iya. 2022. Berarti Iya, masih jauh. Suicide Squad. Kemarin minggu lalu baru selesai syuting, belum editingnya. Oke, ya. Suicide anjing Squad lah. doang tahun ini. Berarti kalau kayak gitu ya kita tunggulah film-film DC ya. Kayak gitulah. Anda WB kalau nggak mau run sudah sudah Padahal sampai. Lord of the Ring, Harry Potter gelap loh itu semuanya. Iya. Jadi Kenapa dia- DC Comics gak mau dibikin karena gelap? superhero be mungkin. Iya, karena merchandise balik lagi. Oh, ini merchandise ya. Ini. Penjualan Kamu nih, untuk kamu. bocah-bocah. Nih, dia nih. Iya, mungkin ya sayang aja keburu Cavill berubah pikiran, akhirnya udah gue maunya jadi karakter The Iya, Witcher aja. itu juga anjing, sih gitu. yang disayangin. Maksudnya aktor-aktornya udah perfect banget Mm-mm. loh. Gila, Ben Affleck, Henry Cavill, ada Jason Momoa, Gal Gadot. Aduh, sayang banget kalau Ini yang gua takutin banget dari Flashpoint soalnya udah nge-cast Kara Zor-El. Takutnya dia ini diganti sama Kara Zor-El untuk setelah Flashpoint-nya nanti. Oke. aktor-aktornya sayang banget sih. Tapi oke, segitu aja sih. Thank you Be udah main-main di Opini Tengah Malam. Yo, thank you juga ini. Asik nih kayaknya kalau segmen-segmen geek bareng gini ya, gitu kalau ngobrolin. Jatuhnya kita menceramahi WB. Ya. Supaya WB muasabah diri. Iya, kayak gitu. Oke, segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.